Pernahkah Anda berbaring kelelahan tapi mata menolak terpejam sampai jam 3 pagi? Badan rontok, pikiran melayang lalu. Anda meraih pil obat tidur lagi? Hentikan sekarang. Bergantung pada obat kimia adalah bom waktu bagi otak lansia. Alih-alih segar, esoknya badan lemas, kepala pusing, bahkan memicu kepikunan permanen. Susah tidur di usia senja bukan hal wajar, melainkan tanda tubuh mencerit minta tolong. Halo Sobat Sehat, bersama saya Dr. Darmawan. Malam ini kita bongkar tuntas rahasia lepas dari obat tidur hanya dengan 2 bahan dapur murah. Penasaran? Sebelum lanjut, yuk klik tombol like, subscribe, dan tulis di komentar. Sudah berapa lama Bapak atau Ibu menderita susah tidur? Mari kita mulai. Bapak, Ibu, Omah, dan Opa yang saya sayangi. Sebelum kita membahas racikan ajaib yang bisa membuat Anda tidur pulas seperti bayi, kita harus melakukan investigasi layaknya seorang detektif. Kita harus menemukan siapa pembunuh berdarah dingin yang merampas hak tidur Anda setiap malam. Banyak pasien yang datang ke saya mengeluh, "Dokter Darmawan, ranjang saya sudah empuk, AC sudah dingin, lampu sudah mati. Tapi kenapa mata ini rasanya seperti diganjal korek api? Kenapa pikiran saya malah lari maratan kemana-mana?" Jawabannya, Bapak Ibu, seringkali tidak ada hubungannya dengan kasur Anda atau pikiran Anda. Biang kerok utamanya justru duduk manis di atas meja makan Anda. Ya, apa yang Anda kunyah di jam 8 malam adalah penentu mutlak apakah Anda akan terlelap di jam 10 malam atau malah terjaga dengan dada berdebar hingga jam 3 pagi. Mari kita bedah 3 kesalahan makan malam paling fatal yang menghancurkan jam biologis lansia. Coba ingat-ingat, jam berapa Anda makan malam tadi malam? Jam 8, jam 9, atau bahkan jam 10 malam sambil menonton sinetron? Ini adalah kesalahan yang sering dianggap sepele. Begini analoginya Bapak Ibu. Sistem pencernaan lansia itu ibarat mesin pabrik yang sudah puluhan tahun beroperasi. Mesin ini tidak lagi sekuat saat Anda berusia 20 atau 30 tahun. Saat Anda muda, makan sate kambing jam 11 malam pun lambung bisa menggilingnya dengan cepat. Tapi di usia di atas 60 tahun, enzim pencernaan kita sudah menurun drastis. Pergerakan usus melambat sangat signifikan. Ketika Anda makan berat jam 8 malam, lalu tidur jam 9, apa yang terjadi? Mesin pabrik atau lambung yang seharusnya beristirahat dan mendinginkan mesin, malah tiba-tiba dipaksa lembur menggiling makanan. Akibatnya sangat mengerikan. Otak tidak bisa memproduksi hormon tidur atau melatonin karena seluruh darah dan energi tubuh difokuskan ke perut. Lebih parah lagi, saat Anda berbaring, makanan yang belum selesai digiling itu akan mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Inilah yang disebut GERD atau reflux. Anda mungkin tidak merasa mual, tapi Anda akan merasa dada panas, batuk kering tengah malam, leher tercekik, dan tiba-tiba terbangun dengan perasaan kaget atau gelisah. Itu bukan mimpi buruk, itu lambung Anda yang sedang menjerit minta tolong. Sekarang kita masuk ke biang kerok nomor 2. Ini adalah favorit hampir semua orang Indonesia, makanan yang digoreng. Nasi uduk pakai ayam goreng, bebek goreng, atau sekedar nyemil bakwan dan mendoan di malam hari. Rasanya memang gurih, sangat memanjakan lidah. Tapi tahukah Anda, harganya bagi kualitas tidur Anda? Sangat-sangat mahal. Makanan yang digoreng, apalagi dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali, mengandung yang namanya lemak trans atau lemak jenuh super tinggi. Saat lemak jahat ini masuk ke parut lansia di malam hari, liver atau organ hati Anda harus bekerja ekstra keras, berkali-kali lipat lebih berat untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Selain itu, lemak jahat memicu senyawa oksidatif di dalam darah. Efeknya apa? Sistem saraf pusat Anda malah terstimulasi. Jantung dipaksa memompa darah lebih kuat. Ibarat mobil, Anda menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan. Tubuh Anda lelah minta ampun dan ingin tidur alias rem, tapi makanan berminyak itu memaksa jantung dan saraf terus ngegas. Hasilnya apa? Anda gelisah, bolak-balik ke kanan ke kiri, keringat dingin, dan otak menolak untuk shutdown. Masih berani makan gorengan jam 8 malam?
Lalu, ini yang paling sering terjadi pada lansia yang tinggal sendirian atau tidak mau repot masak. Kesalahan ketiga, makan mie instan, sosis, sarden kalengan atau makanan berpengawet lainnya di malam hari. Banyak yang mengira, cuma makan mie rebus semangkuk, hangat-hangat, pasti gampang tidur. Salah besar. Makanan olahan seperti mie instan adalah bom natrium atau garam tingkat dewa. Satu bungkus mie instan itu bisa mengandung lebih dari 1.500 hingga 1.700 mg natrium. Itu hampir memenuhi batas maksimal garam lansia untuk seharian penuh. Tapi Anda habiskan dalam waktu 10 menit di malam hari. Apa efek natrium super tinggi ini? Garam sifatnya mengikat air. Pembuluh darah Anda akan bengkak karena menahan cairan. Jantung harus memompa dengan kekuatan penuh agar darah bisa lewat. Akibatnya, tekanan darah Anda merokat secara diam-diam saat Anda berbaring. Ketika tekanan darah tinggi, otak akan membaca itu sebagai sinyal bahaya. Sinyal bertarung atau lari, fight or flight, aktif. Tubuh memproduksi hormon stres kortisol dan adrenalin. Mustahil, saya ulangi, mustahil Anda bisa tidur nyenyak jika hormon stres Anda sedang tinggi-tingginya gara-gara semangkuk mie instan. Mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah nyata salah satu pengikut setia kita, sebut saja Ibu Siti, usianya 68 tahun dari Tangerang. Ibu Siti ini hidup sendiri. Karena anak-anaknya merantau, beliau sering merasa kesepian dan malas masak. Menu makan malam andalannya setiap hari hanyalah 2. Kalau tidak beli nasi goreng di depan gang, ya masak mie instan pakai 2 buah bakwan sisa sore hari. Praktis, murah, kenyang, begitu pikirnya. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa bulan? Ibu Siti mulai tidak bisa tidur. Awalnya hanya terbangun jam 2 pagi. Lama-kelamaan beliau baru bisa tertidur jam 4 subuh. Yang paling mengerikan, setiap malam Ibu Siti merasa badannya panas, lehernya kaku, dan jantungnya berdebar sangat kencang hingga dadanya sakit. Saking takutnya, Ibu Siti mengira beliau terkena serangan jantung. Beliau sampai menangis menelpon anaknya di tengah malam, minta dibawa ke UGD. Tapi saat diperiksa di rumah sakit, di EKG, jantungnya ternyata normal. Lalu apa penyakitnya? Dokter ahli gizi akhirnya turun tangan. Setelah diinterogasi kebiasaan makannya, dokter tersebut kaget bukan main. Dokter bilang, Bu Siti, jantung ibu berdebar bukan karena penyakit jantung koroner, tapi karena sistem saraf ibu keracunan natrium dari mie instan, dan pencernaan ibu meradang parah karena gorengan setiap malam. Tubuh ibu menolak untuk tidur karena sedang berjuang keras membersihkan racun-racun itu. Sejak hari itu, Ibu Siti membuang semua stok mie instan dan berhenti total makan gorengan malam hari. Dan ajaibnya, tanpa obat penenang sedikit pun, dalam 2 minggu debar jantungnya hilang total. Dan beliau bisa kembali tidur dari jam 9 malam hingga jam 5 subuh dengan sangat pulas. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tubuh Anda adalah kuil yang sangat berharga. Mari kita sayangi sisa usia ini. Anda tidak bisa mengharapkan tidur yang berkualitas jika Anda masih memaksakan masuknya sampah makanan ke dalam perut Anda di malam hari. Kita harus memutus lingkaran setan ini sekarang juga. Lalu pertanyaannya, Dr. Darmawan, kalau mie instan tidak boleh, gorengan dilarang keras, dan tidak boleh makan malam-malam, terus saya harus makan apa agar perut tidak keroncongan dan mata bisa cepat merem? Jangan khawatir. Kabar baiknya, di bagian selanjutnya, saya akan membongkar 2 bahan dapur ajaib, warisan leluhur kita yang sangat murah, sangat enak, dan terbukti secara ilmiah mampu memicu hormon tidur hingga Anda bisa pulas sampai pagi. Pastikan Anda mencatat ini baik-baik. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang luar biasa. Setelah kita tahu apa saja racun yang selama ini membuat mata Anda terus melek di malam hari, sekarang saatnya kita membuang semua masalah itu jauh-jauh. Sekarang saatnya kita bicara tentang solusi. Solusi yang nyata, solusi yang murah meriah, dan yang paling penting, solusi yang 100% didukung oleh ilmu pengetahuan medis namun berasal dari kearifan lokal nenek moyang kita. Banyak yang bertanya pada saya, kalau saya tidak boleh makan mie instan,
dilarang keras makan gorengan, dan pantang makan makanan berat di malam hari, lalu saya harus makan apa agar perut ini tenang dan mata bisa cepat lengket? Keluarkan buku catatan Anda, Bapak Ibu. Hentikan niat Anda untuk membeli obat tidur di apotek. Karena keajaiban yang Anda cari, obat penenang alami paling ampuh di dunia harganya cuma beberapa ribu rupiah dan berserakan di pasar tradisional sebelah rumah Anda. Ya, hanya butuh 2 bahan dapur ini untuk meriset ulang jam tidur Anda menjadi seperti bayi yang baru lahir. 2 pahlawan kita hari ini adalah tempe dan daun kelor. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyepelekan. Masa cuma tempe dan daun kelor bisa bikin tidur nyenyak? Jangan salah sangka, ini bukan sembarang tempe dan bukan sembarang masak. Rahasia terbesarnya ada pada satu kata sakti, dikukus. Ya, tempe kukus dan daun kelor kukus. Mari kita bedah satu persatu mengapa kombinasi sederhana ini adalah obat penenang paling dahsyat untuk tubuh lansia. Pertama, mari kita bahas sang raja protein nabati Indonesia, tempe. Tempe bukan sekedar kedelai biasa, Bapak Ibu. Melalui proses fermentasi yang ajaib, tempe menyimpan sebuah harta karun gizi berupa asam amino esensial yang bernama triptofan. Apa itu triptofan? Begini, analogi mudahnya. Anggaplah Anda ingin membangun sebuah rumah impian yang bernama tidur nyenyak. Nah, triptofan ini adalah batu bata dan semennya. Tubuh manusia, apalagi lansia, tidak bisa memproduksi batu bata ini sendiri. Kita wajib mendapatkannya dari makanan luar. Dan tempe adalah salah satu sumber triptofan termurah dan terbaik di muka bumi. Saat Anda memakan tempe kukus, usus Anda yang sudah menua itu akan dengan sangat mudah menyerap triptofan karena teksturnya yang lembut. Batu bata ajaib ini kemudian dikirim lewat darah naik ke otak Anda. Di dalam otak, triptofan ini akan dirakit menjadi serotonin, yaitu hormon yang membuat pikiran Anda tenang, tidak overthinking, tidak cemas, dan merasa bahagia. Lalu saat matahari terbenam dan kamar Anda mulai gelap, serotonin tadi akan disulap lagi oleh otak menjadi melatonin. Inilah dia sang dewa tidur. Melatonin adalah hormon pekat yang memaksa mata Anda mengantuk, memaksa tubuh Anda rileks, dan membawa Anda masuk ke fase deep sleep atau tidur yang sangat dalam. Tanpa triptofan dari tempe, otak Anda kehabisan bahan baku untuk membuat obat tidur alaminya sendiri. Tapi ingat peringatan keras ini, jangan digoreng. Kenapa? Karena asam amino triptofan dan enzim pencernaan di dalam tempe itu sangat sensitif terhadap suhu ekstrim minyak panas. Begitu Anda mencemplungkan tempe ke dalam wajan berisi minyak mendidih, boom, hancur lebur semua keajaiban itu. Yang tersisa di piring Anda hanyalah ampas lemak jahat yang justru bikin jantung berdebar. Kukuslah tempe Anda selama 10 hingga 15 menit saja, itu sudah sangat sempurna. Sekarang kita padukan sang raja tempe tadi dengan permaisurinya, daun kelor atau moringa. Di luar negeri, daun kelor ini harganya sangat mahal, dijadikan suplemen kapsul dan dijuluki The Miracle Tree atau pohon keajaiban. Tapi di Indonesia, tumbuh liar di pekarangan rumah. Kenapa lansia butuh daun kelor di malam hari? Jawabannya ada pada kandungan mineral supernya, yaitu magnesium dan zat besi yang sangat tinggi. Bapak Ibu sering merasa betis pegal-pegal di malam hari, leher kaku, punggung tegang sampai susah cari posisi tidur yang pas. Itu tanda tubuh Anda kekurangan kalsium dan magnesium. Magnesium di dalam daun kelor ini ibarat saklar ajaib untuk sistem saraf pusat Anda. Ketika magnesium masuk ke peredaran darah, dia akan berkeliling ke seluruh tubuh, menepuk pundak otot-otot Anda yang tegang seharian dan berbisik, "Hei, sudah malam, lepaskan keteganganmu. Ayo istirahat." Seketika, detak jantung yang tadinya cepat menjadi lebih tenang. Pembuluh darah melebar sehingga aliran darah menjadi sangat lancar. Pikiran yang kalut menjadi rileks. Digabung dengan zat besi yang tinggi pada daun kelor, sirkulasi oksigen ke otak menjadi maksimal. Anda tidak akan lagi bangun pagi dengan kepala pusing atau keliengan. Bayangkan Bapak Ibu,
Di satu sisi, Anda makan tempe kukus yang membanjiri otak Anda dengan hormon tidur, melatonin. Di sisi lain, Anda mengunyah daun kelor yang melemaskan seluruh saraf dan otot Anda yang kaku. Ini adalah ultimate combo, kombinasi maut yang langsung memukul KO penyakit susah tidur Anda tanpa efek samping sedikit pun. Lebih luar biasanya lagi, hidangan ini sangat rendah kalori, kaya serat larut, dan luar biasa ramah untuk lambung tua kita. Usus Anda tidak perlu ngos-ngosan mencernanya. Organ hati dan ginjal Anda bisa senyum bahagia karena tidak ada racun minyak goreng atau natrium tinggi yang harus disaring. Tubuh Anda benar-benar bisa fokus 100% untuk meregenerasi sel dan membawa Anda ke alam mimpi. Namun, agar keajaiban ini bekerja dalam tubuh Anda malam ini juga, perhatikan cara penyajiannya. Jangan rusak racikan dewa ini dengan micin atau penyedap rasa buatan. Jangan taburkan garam bertumpuk-tumpuk. Cukup kukus tempe dan daun kelor bersamaan. Tambahkan sedikit irisan bawang merah dan bawang putih untuk aroma. Kalau ingin ada rasa segar, berikan sedikit perasan jeruk nipis atau tomat segar yang dikukus sebentar. Rasanya sangat lezat, manis alami dari kedelai dan sayuran segar akan menyelimuti lidah Anda. Makanlah hidangan ini selambat-lambatnya jam 18.30 atau setengah 7 malam. Beri jeda 2 hingga 3 jam agar lambung selesai menyerap semua keajaiban gizi tadi sebelum punggung Anda menyentuh kasur. Saya berani jamin, jika Anda disiplin melakukan ini, Anda akan mengucapkan selamat tinggal pada mata panda, badan pegal, dan rasa frustasi setiap malam. Tidak percaya? Di bagian selanjutnya saya akan menceritakan bukti nyatanya. Kisah Pak Harjo yang tadinya mengira umurnya tidak panjang lagi karena 5 tahun disiksa insomnia kronis, kini bisa kembali melompat dari tempat tidur dengan penuh energi hanya karena rutin makan tempe kukus daun kelor. Serta 3 kebiasaan rahasia sebelum tidur yang akan melipat gandakan khasiat makanan ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda menyimak bab selanjutnya. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa sekalian, jika sampai detik ini Anda masih ragu, masih bergumam dalam hati, masa sih cuma tempe kukus dan daun kelor bisa menyembuhkan susah tidur saya yang sudah bertahun-tahun? Maka Anda wajib mendengarkan kesaksian nyata ini. Ini bukan teori di atas kertas. Ini adalah kisah hidup seorang pejuang insomnia, salah satu saudara kita, Bapak Harjo usia 72 tahun dari Yogyakarta. Bayangkan hidup Pak Harjo. Selama 5 tahun penuh, hidupnya terasa seperti di neraka dunia. 5 tahun Bapak Ibu. Setiap malam, baginya adalah sebuah peperangan batin yang menyiksa. Beliau merebahkan badan jam 9 malam. Tapi matanya nanar menatap langit-langit kamar sampai jam 3 subuh. Tubuhnya menjerit kelelahan, tapi otaknya terus berputar seperti gasing. Beliau sudah mencoba semuanya. Minum susu hangat yang katanya bikin ngantuk, sudah. Merendam kaki pakai air garam hangat, sudah. Minum jamu penenang, sudah. Hasilnya nihil, semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya karena putus asa, Pak Harjo menyerah pada obat tidur dari dokter. Ya, obat itu memang memukul pingsan otaknya di malam hari. Tapi tahukah Anda harganya? Setiap pagi, Pak Harjo bangun dengan perasaan hancur lebur. Kepalanya berat seperti ditimpa batu bata, badannya lemas tak bertenaga, dan nafsu makannya hilang total. Beliau yang dulunya ceria, suka jalan pagi keliling kampung dan main catur bersama tetangga, berubah drastis menjadi kakek yang pemarah, murung, dan mengurung diri di rumah. Dalam sebuah curhatannya yang menyayat hati, beliau pernah berkata, "Rasanya umur saya sudah tidak lama lagi. Saya cuma jadi beban buat anak cucu." Hingga suatu hari, titik balik itu datang. Putrinya, sebut saja Mbak Ayu, yang sedang kuliah jurusan gizi masyarakat di UGM, pulang ke rumah. Melihat ayahnya semakin kurus dan pucat karena racun obat tidur, Mbak Ayu menangis. Ia membuang semua obat itu dan membuat sebuah peraturan keras di rumah. Mulai hari itu,
Pantang keras ada gorengan di meja makan malam, dan menu wajib Pak Harjo setiap jam 6 sore hanyalah tempe kukus dan sayur bening daun kelor. Awalnya Pak Harjo protes keras. "Makanan apa ini? Hambar, makanan orang sakit," keluhnya. Tapi demi rasa cintanya pada sang anak yang memohon dengan air mata, beliau memaksa dirinya mengunyah makanan itu. Hari pertama, hari kedua mungkin belum terasa. Tapi coba tebak apa yang terjadi di minggu ketiga. Keajaiban yang ditunggu itu meledak, Bapak Ibu. Memasuki minggu ketiga, tanpa disadari, Pak Harjo tertidur pulas jam 9 malam dan baru terbangun jam 5 subuh. 8 jam non-stop tanpa terbangun untuk buang air kecil atau gelisah. Pagi itu, beliau bangun, mengusap wajahnya, dan menyadari satu hal. Sakit kepalanya hilang, dadanya lapang, dan energi mudanya seolah kembali merasuk ke dalam tulang-tulangnya yang rentah. Ketika saya berbicara dengannya baru-baru ini, matanya berkaca-kaca. Beliau berkata, "Dokter, bisa tidur nyenyak itu rasanya seperti saya dihidupkan kembali dari kematian. Saya bisa mencium bau tanah sehabis hujan. Saya bisa tertawa lagi melihat cucu saya berlari. Semangat hidup saya kembali 100%. Bapak Ibu, kisah Pak Harjo adalah bukti mutlak bahwa tubuh Anda, sehebat apapun kerusakannya, punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan Anda memberikan bahan bakar yang tepat di waktu yang tepat. Tempe kukus daun kelor adalah kunci pembuka pintunya. Tapi, tunggu dulu. Memakan tempe dan kelor saja, ibarat Anda punya mobil mewah bensin penuh, tapi Anda tidak tahu cara menyalakan mesinnya. Agar pintu tidur pulas itu benar-benar terbuka lebar, Anda wajib melakukan 3 aturan emas ini. Jika Anda memakan tempe kelor tapi melanggar 3 aturan ini, hasilnya akan sia-sia. Catat ini baik-baik. Aturan yang pertama, tepat 30 menit setelah Anda menghabiskan makan malam tempe kukus kelor Anda, minumlah 1 gelas air rebusan jahe hangat, tanpa gula. Kenapa harus jahe? Penelitian dari Universitas Airlangga membuktikan hal yang sangat mencengangkan. Jahe bukan cuma bumbu masak atau penghangat badan saat hujan. Jahe adalah sapu ajaib yang membersihkan hormon stres bernama kortisol di dalam darah Anda. Seharian Anda mungkin stres memikirkan anak, memikirkan uang, atau memikirkan penyakit. Kortisol Anda naik, membuat jantung berdebar-debar. Saat air jahe hangat ini mengalir ke perut Anda, ia akan melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi, dan memeluk sistem pencernaan Anda dengan rasa hangat yang menenangkan. Perut yang nyaman adalah syarat mutlak bagi otak untuk bisa memproduksi hormon tidur melatonin secara maksimal. Aturan kedua. Ini penyakitnya orang zaman now, tidak peduli muda atau tua. Puasa layar HP dan matikan TV minimal 1 jam sebelum mata Anda terpejam. Banyak lansia yang curhat dan bilang, "Dok, saya susah tidur, makanya saya main HP, scroll video, atau nonton sinetron TV biar ngantuk." Salah total. Itu justru tindakan bunuh diri untuk kualitas tidur Anda. Cahaya biru atau blue light yang memancar dari layar HP dan TV Anda masuk lewat mata dan menipu otak Anda. Otak Anda akan mengira, "Oh, ada cahaya terang, berarti ini masih siang bolong." Akibatnya apa? Pabrik hormon melatonin di otak Anda langsung tutup seketika. Gagal total. Jadi biasakan jam 8:30 malam, singkirkan HP Anda. Letakkan di luar kamar atau di laci. Matikan TV. Gantilah dengan aktivitas yang merelaksasi. Mengobrol santai dengan pasangan, berzikir, berdoa, atau sekedar memejamkan mata mengatur napas. Aturan ketiga yang tidak kalah penting, jangan racuni pikiran Anda sebelum tidur. Berhentilah menonton acara debat politik yang panas atau berita kriminal dan kecelakaan di malam hari. Percayalah, otak Anda akan merekam ketegangan itu, mengubah gelombang otak Anda menjadi gelombang beta, gelombang stres, dan alam bawah sadar Anda akan ketakutan.
Itulah yang bikin Anda sering mimpi buruk atau terbangun kaget. Sebagai gantinya, putarlah terapi gelombang alfa. Apa itu? Suara alam. Buka HP Anda, tapi jangan ditatap layarnya. Putar suara gemericik air sungai, suara hujan rintik-rintik, atau kicauan burung malam di hutan. Anda bisa cari di YouTube, banyak sekali yang durasinya berjam-jam. Suara konstan yang berulang-ulang dari alam ini bagaikan mantra hipnotis alami bagi otak. Frekuensi otak Anda akan perlahan melambat, dari beta yang tegang, turun ke alfa yang rileks, dan akhirnya masuk ke theta, yaitu gerbang menuju tidur yang sangat dalam dan damai. Jadi, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tempe kukus dan daun kelor menyiapkan hormonnya, air jahe menenangkan lambungnya, mematikan HP mengundang kantuknya, dan suara alam mengunci tidur lelap Anda sampai pagi. Lalu, bagaimana kalau Anda bosan makan tempe kelor setiap malam? Jangan khawatir, karena di bab terakhir ini, saya akan membagikan contekan menu makan malam sehat 7 hari yang sangat lezat, sangat bervariasi, tapi tetap menjamin tidur Anda berkualitas. Jangan skip bagian ini, karena ini adalah hadiah istimewa untuk keseharian Anda. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang sangat saya banggakan, saya tahu persis apa yang bergejolak di pikiran Anda sekarang. Anda mungkin membatin, Dokter Darmawan, teorinya sih bagus, tempe kukus dan daun kelor memang hebat. Tapi kalau setiap malam selama sebulan penuh saya disuruh makan itu terus, ya pasti bosan setengah mati. Nanti malah stres karena makanannya hambar. Tenang Bapak Ibu, saya tidak sekejam itu. Justru pantangan terbesar bagi lansia adalah stres memikirkan makanan. Makan malam itu harus dinikmati, harus membahagiakan batin, tapi tetap disiplin menjaga mesin tubuh yang sudah sepuh ini. Kunci utama terlepas dari belenggu insomnia bukanlah menyiksa diri dengan makanan yang itu-itu saja, melainkan rotasi gizi yang cerdas. Maka dari itu, saya sudah menyusun menu emas 7 hari anti bosan, khusus untuk menyelamatkan malam-malam Anda. Menu ini saya rancang sedemikian rupa agar lambung Anda tersenyum, tekanan darah Anda jinak, dan produksi hormon tidur di otak Anda tumpah ruah. Siapkan buku catatan Anda, mari kita bedah satu persatu. Hari Senin, tempe kukus dan sayur bayam bening. Kita mulai di hari Senin dengan senjata andalan kita, tempe kukus yang disandingkan dengan sayur bayam bening. Bayam adalah ratunya zat besi. Kombinasi ini akan memompa produksi sel darah merah segar ke seluruh tubuh. Jika Anda sering merasa kedinginan atau kesemutan di malam hari, menu ini akan menghangatkan tubuh Anda dan memperlancar aliran darah ke otak. Hari Selasa, sup jagung manis dan dada ayam kukus. Di hari Selasa, kita ganti suasana dengan sup jagung manis hangat dicampur cincangan dada ayam kukus. Dada ayam tanpa kulit adalah sumber protein bersih yang juga kaya triptofan. Jagung memberikan karbohidrat kompleks yang sangat pelan dicerna lambung. Hasilnya, gula darah Anda stabil sepanjang malam. Tidak ada lagi terbangun jam 2 malam karena kelaparan atau perut perih. Hindari lada putih berlebihan, cukup beri sedikit lada hitam untuk aroma. Tiba di hari Rabu, kita istirahatkan lambung dari nasi. Menu malam Anda adalah bubur oat hangat tanpa gula dipadukan dengan pisang kukus. Bapak Ibu, pisang adalah pil tidur rasa buah. Pisang mengandung kalium dan magnesium dosis tinggi. Ketika dikukus, pisang menjadi sangat lunak. Menu ini ibarat memberikan pijatan lembut pada usus Anda. Sangat cocok bagi Anda yang sering menderita asam lambung, GERD, atau perut kembung di malam hari. Hari Kamis, mari kita panen omega 3. Sajikan sekepal kecil nasi merah, ikan kembung kukus, dan sayuran lalapan segar yang dicuci bersih. Ikan kembung harganya jauh lebih murah dari ikan salmon, tapi kandungan omega 3 untuk mendinginkan saraf otak jauh lebih hebat.
Nasi merah akan menjaga perut Anda tetap terisi tanpa membuat lonjakan gula darah yang bikin mata melotot. Hari Jumat, tahu rebus, sayur bening oyong, dan susu kedelai hangat. Hari Jumat adalah hari relaksasi total. Tahukah Anda, tahu yang direbus dan segelas susu kedelai hangat adalah surga bagi penderita insomnia, terutama bagi para ibu yang sedang dalam masa menopause. Susu kedelai mengandung estrogen nabati yang ampuh meredam hot flashes, atau rasa panas tiba-tiba di dada dan wajah yang sering membangunkan Anda di tengah malam. Ditambah sayur oyong yang menyejukkan tenggorokan, tidur Anda dijamin super pulas. Hari Sabtu, gado-gado tanpa kerupuk dan tempe panggang. Sabtu malam, waktunya sedikit bersantai. Beli atau buatlah gado-gado sayuran. Tapi ingat, syarat mutlaknya, buang kerupuknya. Kerupuk itu isinya murni minyak jahat dan kalori kosong yang akan mengacaukan detak jantung Anda. Makanlah gado-gado dengan saus kacang yang diencerkan tanpa tambahan gula pasir, ditemani tempe panggang teflon tanpa minyak. Lidah puas, jantung tetap aman. Hari Minggu, sup oyong bening, telur kukus cincang, dan 1 buah pisang matang. Telur kukus sangat mudah dicerna dan memberikan protein instan untuk meregenerasi sel-sel kulit dan organ Anda selagi Anda tertidur lelap. Esok paginya, Anda akan terbangun dengan wajah yang jauh lebih cerah dan badan yang luar biasa bugar. Bapak, Ibu, Oma, Opa, lihatlah daftar makanan tadi. Semuanya lezat, bukan? Semuanya sangat manusiawi dan mudah didapat. Tidak butuh makanan impor mahal, tidak butuh resep luar negeri yang rumit. Mulai malam ini, mari kita ubah cara pandang kita. Kita sering berpikir bahwa kesehatan adalah sesuatu yang besar, yang hanya ada di gedung rumah sakit atau di dalam botol resep dokter spesialis. Namun, kenyataan yang sesungguhnya, kesehatan di usia senja dibangun dari kepalan tangan Anda sendiri, di dapur Anda sendiri, dan dari apa yang Anda masukkan ke mulut Anda setiap jam 6 sore. Jangan tunggu sampai badan ini benar-benar mogok. Jangan biarkan masa tua Anda dihabiskan dalam kelelahan yang menyiksa, mengurung diri di kamar karena kurang tidur dan merasa terasing dari anak cucu. Ingat, tidur nyenyak bukan soal umur, tapi soal pilihan. Anda sangat layak mendapatkan pagi yang cerah, hati yang gembira, dan hari-hari yang penuh makna tanpa bayang-bayang insomnia. Cukup lakukan satu perubahan kecil saja malam ini. Masaklah tempe dan daun kelor itu, kukuslah dengan penuh kasih sayang untuk diri Anda sendiri. Jika video malam ini membuka mata Anda, jika Anda merasa mendapat harapan baru, tolong klik tombol like di bawah ini. Jangan berhenti di Anda. Bagikan, share video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman arisan, atau ke kerabat yang Anda tahu sedang menderita diam-diam karena tidak bisa tidur. Satu share dari Anda bisa jadi menyelamatkan kualitas hidup mereka. Dan yang paling penting, agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu kesehatan berharga lainnya, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelum kita berpisah, saya ingin tahu, dari 7 menu yang saya sebutkan tadi, menu hari apa yang paling tidak sabar ingin Anda coba besok? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya, saya akan baca dan balas satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Ingat, sehat itu murah, yang mahal itu sakitnya. Saya pamit undur diri, selamat mempraktikan dan selamat menikmati tidur surga Anda malam ini. Saya Dr. Darmawan. Sampai jumpa di video sehat bahagia di usia senja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.